Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda hari ini sukses dan mempunyai rencana ke depan lebih sukses lagi. Kebetulan topik kali ini adalah rencana hidup. Seringkali kita menjalani hidup itu apa adanya, tidak mempunyai rencana secara keseluruhan. Menurut saya, kita perlu membuat rencana hidup secara utuh. Ini berguna bagi diri Anda secara pribadi, atau kalau kebetulan Anda sebagai orang tua, ini perlu sebagai orang tua maupun nanti kalau mendidik anak-anak. Dan kalau Anda mempunyai lembaga pendidikan, ini juga perlu untuk membuat, menyusun kurikulum, materi, metode-metode, atau evaluasi sarana prasarana yang digunakan untuk mendidik anak tahap demi tahap sesuai dengan tahapan keseluruhan yang utuh. Kalau Anda ingin sukses dalam hidup, maka kita perlu meniru orang yang sudah sukses dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad. Saya akan membahas tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah dan yang diajarkannya. Saudara, tahapan-tahapan yang cukup perlu mendapat perhatian adalah usia 0-7 tahun, 7-10 tahun, kemudian 17 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Akan saya mulai dari usia yang awal 0-7 tahun. Kalau Anda sebagai seorang ibu, maka pada saat awal mempunyai putra atau putri, beri hak untuk mendapatkan ASI 0-2 tahun. Ini penting, karena ASI ini selain membuat anak menjadi tahan terhadap berbagai penyakit, menjadi imun, kemudian meningkatkan intelektual, juga menyambung emosional. Secara emosional ada silaturahim, ada hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua. Kalau tidak sangat-sangat terpaksa, jangan digantikan dengan susu yang lain. Rasulullah saja mempunyai ibu susuan. Itu menunjukkan bahwa air susu yang berasal dari seorang ibu yang asli itu penting, begitu penting pada usia 0-2 tahun. Kemudian pada masa usia 7 tahun, pada saat anak itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ajari anak-anak dengan sholat. Pada saat itulah anak-anak diajari mana yang benar dan yang salah. Juga anak-anak dikembangkan kepribadiannya. Anak-anak diajarkan mulai dari 0-7 tahun itu tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang amanah, bisa dipercaya. Kemudian dikembangkan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Pada usia 10 tahun, ini kita sudah boleh menerapkan hukuman dan hadiah. Kalau anak tidak sholat, maka kita bisa menghukumnya. Tentu saja hukuman ini merupakan hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang membuat anak jadi kapok. Anak-anak menjadi bahaya. Saudara, pada usia 12 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Apa yang dapat kita petik pelajaran dari peristiwa ini? Usia 12 tahun yang di tempat saya anak-anak itu masih dianggap anak kecil, justru seharusnya sudah diajak untuk berkomunikasi dengan suku lain. Berbahagialah Anda yang hidup di Indonesia yang banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau. Sehingga kita bisa belajar kebudayaan orang lain, bahasa orang lain, kebiasaan orang lain, makanan orang lain. Pada masa ini kita tidak hanya perlu belajar
di keluarga saja, di lingkungan sempit, tapi kita harus belajar keluar suku. Kalau perlu keluar negeri, mancanegara, untuk belajar dari mereka. Sehingga kita bisa mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan dari suku tertentu, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kemudian apa kelebihan suku-suku tertentu dan suku bangsa tertentu, kita bisa menirunya. Ini juga sudah mulai anak-anak diajarkan untuk bermimpi sukses, berdagang. Dan jangan lupa, latihan-latihan semacam ini bisa dilewatkan dengan cara Rasulullah juga, yaitu dengan menjadi penggembala. Berapa banyak nabi, berapa banyak rasul yang juga menjadi penggembala. Mereka dilatih ketelatenan, kesabaran, kepemimpinan lewat menjadi penggembala. Anak-anak pada usia-usia semacam ini 0, 7 tahun, 10 tahun, sampai 12 tahun, anak-anak diajari untuk mempunyai hewan piaraan. Mereka harus memelihara hewan. Nah, saudara, usia 17 tahun, kita sudah harus mempunyai kepekaan terhadap masalah di masyarakat kita, di bangsa kita. Kalau perlu, kita juga ikut terjun. Muhammad Hatta, Syahrir, dan para pejuang kemerdekaan pada masa itu kita kenal secara luas dalam usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Muhammad Al-Fatih menundukkan Konstantinopel dalam usia 17 tahun. Dia sudah memimpin bangsanya untuk menundukkan bangsa Konstantinopel. Saudara, usia 25 tahun Anda harus bermimpi lebih sukses lagi. Anda harus sukses secara finansial, kaya, menjadi miliarder. Anda sukses secara emosional dan intelektual. Secara intelektual, Anda dalam usia-usia ini paling tidak sudah harus lulus S1. Saya sarankan Anda kuliah, tidak peduli jurusan apa saja, tentu saja yang diminati. Karena nanti pekerjaan itu bisa saja tidak sesuai dengan ijazah Anda. Dalam dunia yang semacam ini, Anda bisa saja kuliah di teknik, tapi tiba-tiba saja Anda menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Tetapi Anda perlu memperkaya intelektual Anda. Anda juga sudah harus berusaha untuk bermimpi sukses dalam finansial. Nanti hasilnya seperti apa tidak masalah. Yang penting Anda bermimpi dan mewujudkan mimpi Anda. Itu yang penting. Rasulullah dalam usia 25 tahun sudah memberi mas kawin kepada Khadijah dengan jumlah yang luar biasa banyak. Artinya apa? Muhammad memang sukses secara finansial dalam usia 25 tahun. Sudah cukup matang karena dalam usia 25 tahun Muhammad sudah menikah. Oh ya, dalam usia-usia semacam ini Anda juga harus menambah lagi aset-aset Anda. Anda harus kuliah di S2. Kalau tidak sempat kuliah di S2, paling tidak level intelektual Anda setara dengan master dan magister. Usia berikutnya Anda juga menambah lagi aset Anda harus kuliah di S3. Kalau tidak bisa, paling tidak cara berpikir Anda, cara memecahkan masalah Anda setara dengan doktor. Dalam usia ini juga Anda harus menambah aset sosial Anda. Anda lebih banyak kenalan Anda. Aset emosional Anda harus lebih mapan. Emosi Anda lebih mapan, kepribadian Anda lebih mapan. Sehingga pada usia 35 tahun Anda sudah mempunyai kekayaan finansial, secara ekonomis Anda sudah mapan, intelektual Anda sudah mapan,
kemudian secara sosial Anda juga sudah mempunyai banyak kenalan, mempunyai banyak jaringan, dan dikenal oleh banyak orang. Anda juga mempunyai aset psikologis, kepribadian yang matang. Saudara, pada usia 40 tahun, Anda perlu melakukan perenungan. Karena pada masa inilah puncak dari aset Anda. Jadi secara fisik Anda masih prima, finansial Anda pada puncaknya, emosional, psikologis, dan sosiologis Anda juga pada puncaknya. Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Rasul, pemimpin. Anda pada usia 40 tahun harus bermimpi menjadi pemimpin. Sudah siap-siap menjadi pemimpin dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak perlu menunggu 50 tahun, tidak perlu menunggu 60 tahun. Terlalu lama. Saudara, pada usia sekitar 52 tahun, fisik Rasulullah ternyata masih prima. Ini dibuktikan dengan beliau masih mampu mengalahkan jago gulat yang bernama Rukanah dalam usia ini. Itu artinya kita harus menjaga kesehatan. Kita harus meniru cara hidup Rasulullah, cara makannya, cara istirahatnya, pola hidupnya, pola berpikirnya, manajemen hatinya. Ini harus kita tiru, karena beliau sangat sehat. Dan ditunjukkan dalam waktu 1 tahun kemudian, yaitu usia 53 tahun, beliau hijrah dengan melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jarak 500 km ditempuh siang hari maupun malam hari. Pada siang hari di padang pasir tentu sangat panas, dan di malam hari tentu sangat dingin. Belum lagi resiko ada badai pasir. Tidak hanya hijrah yang menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga harus ada hijrah dalam orientasi hidup. Dalam usia 53 tahun, orientasi hidup kita sudah tidak lagi pada duniawi, karena itu sudah selesai. Kita sudah harus berpikir terhadap kemasyarakatan, terhadap kenegaraan. Rasulullah dalam usia 53 tahun, urusan dalam rumah tangganya beres. Hubungan beliau dengan anak-anaknya beres, dengan istrinya beres, dan beliau berpikir tentang agama dan negaranya. Saudara, siap-siaplah kalau Anda dalam usia 53 tahun untuk tidak lagi berpikir tentang keduniaan, tentang diri sendiri, tentang keluarga, hanya keluarga saja, tetapi berpikir kepada agama dan masyarakat. Pada usia 54 tahun, Rasulullah sudah total untuk menegakkan kebenaran. Seharusnya kita sudah seperti itu dalam usia 54 tahun, 55 tahun. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Ini artinya kita kalau dalam usia 60-an tahun kita sudah siap-siap, karena rata-rata umat sekarang ini usianya 60 sampai 70 tahun. Kita sudah betul-betul berorientasi tidak hanya pada kehidupan dunia, tetapi pada kehidupan yang kekal, yang abadi, yang tidak ada batasnya, yaitu kehidupan akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan yang abadi.
Dan ini tercermin dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diminta untuk selamat dan sukses di dunia, selamat dan sukses di akhirat, dan kita terhindar dari api neraka. Saudara, semoga kita benar-benar mempunyai rencana yang menyeluruh sebelum terlambat, dan kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.